Namaku Indra. Aku terlahir dari keluarga sederhana yang tinggal bersama ayah dan ibu. Ya, walaupun ayah jarang pulang karena dia bekerja di luar kota. Sedangkan ibu, beliau seorang bidan di salah satu puskesmas di kampung sebelah. Aku tinggal di suatu perkampungan di pesisir kota Sumedang. Desa yang cukup jauh dari peradaban kota dengan alam yang indah, cuaca yang sejuk, dan memiliki pemandangan bak layaknya lukisan. Suatu pagi, kokok ayam mengganggu mimpiku. Aku segera beranjak dari tempat tidur untuk siap-siap berangkat bekerja. Dan aku kerja di kantor balai desa di kampungku. Kupanaskan motor skuterku sambil setengah berteriak meminta izin pamit pada ibuku. Karena tempat kerjaku sama ibu berlawanan arah. Matahari nampak malu-malu, bersembunyi di balik awan, berbentuk bulatan yang tidak sempurna. Di tengah perjalanan, mendadak aku tarik kedua tuas rem skuter bututku ketika melihat seorang laki-laki yang tengah berjalan. Dan dia ternyata sedang menuju rumahku. Dia Ari, adik sepupuku. Dan dia seorang pedagang yang berjual sayuran di pasar. Salah satu pasar di kampungnya. Yang rumahnya di salah satu desa bertetanggaan dengan desaku. Ri, lama gak ketemu. Mau kemana? Sapaku basa-basi. Mendengar sapaanku, Ari menengok dan segera menghampiri. Iya, aku mau ke rumah. Ada perlu nih sama Uwa. Seperti itulah dia memanggil ibuku dengan sebutan Uwa. Tumben, ada perlu apa? Panjang ceritanya, nanti saja ceritanya di rumah sepulang Indra kerja. Lagi pula saya teh niat nginep di rumah. Serius kamu nginep? Iya, sekalian nanti ada yang mau saya obrolin sama Uwa. Siap deh, nanti kalau kamu mau istirahat, tidur aja di kamarku ya. Iya, makasih ya. Sama-sama, santai aja. Sambil aku kasihkan kunci rumah cadangan. Takutnya ibuku sudah berangkat kerja. Setelah mengobrol, aku pun melanjutkan perjalananku menuju tempat kerja. Dan Ari melanjutkan perjalanan ke arah yang sebaliknya, yaitu rumahku. Walaupun
pada saat itu pikiranku dipenuhi segudang rasa penasaran, mempertanyakan maksud dan tujuan Ari datang ke rumahku. Karena di saat kami berbincang, seakan-akan dia menyimpan begitu banyak masalah. Singkat cerita, sore pun tiba. Aku bergegas pulang. Karena sedang ada si Ari di rumah. Di satu sisi, aku juga senang. Ada sepupuku yang menginap. Tapi di satu sisi, aku mempertanyakan, ada masalah apa dengan Ari? Waktu itu, walaupun belum tahu permasalahannya, aku sedikit cemas dan kasihan padanya. Di sepanjang perjalanan pulang, bahkan aku tak henti-hentinya memikirkan hal itu. Dan sampailah aku di rumah. Waktu itu, aku melihat Ari sedang duduk di ruang tamu dengan segelas teh. Sambil menonton TV, dia membalas salamku. Sore itu aku pun langsung mandi. Dan kami pun belum memulai obrolan. Karena waktu itu ibu belum pulang. Jarak tempat kerja ibu sebenarnya tidak jauh. Namun yang namanya seorang bidan, ibu selalu pulang agak larut. Jadi seperti biasa, sekitar jam 7 beliau baru sampai rumah. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 6.30 malam. Kami sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu ibuku pulang. Selang waktu, ibu pun pulang. Ada Ari? Iya, Wak. Tumben kamari, kapan datang, Ri? Tadi siang, Wak. Sebentar ya, Uwa teh mandi dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya setelah Uwa mandi. Mangga, silakan, Wak. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ibu selesai dari kamar mandi dan kami pun selesai makan malam saat itu. Kami telah bertiga di ruang tamu. Aku, Ari, dan ibu. Waktu itu, ibu membuka obrolan. Oh iya, gimana jualan kamu di pasar, Ri? Rame teh? Kamu teh masih jualan kan? Masih atuh, Wak. Cuman seminggu ini saya sudah tidak berjualan. Loh, kenapa nggak jualan? Justru itu, Wak. Dulu lapak jualan saya teh laris. Tiba-tiba sepi. Bahkan pernah seharian hampir tidak ada pembeli. Kata pembeli, sayuran saya teh busuk ketika sampai di rumah. Padahal saya yakin di lapak saya tidak pernah jualan sayuran jelek. Apalagi sayuran busuk. Loh, kok bisa, Ri? Ada orang jahat. Pakai ilmu hitam katanya. Menyerang setiap saya jualan, A. Justru maksud saya tidak datang ke sini
Ua kan kenal sama Pak Kiai. Nah, saya bermaksud minta diantarkan. Ya sok, ceritain dulu sampai selesai. Wah teh pengen denger semua ceritanya. Bahkan saya teh pernah mencoba jualan yang lain selain sayuran. Tapi tetap aja hasilnya sama. Wah, masa sih sampai segitunya? Sumpah, bahkan di rumah pun sering kejadian aneh. Seperti langkah kaki di atap, bau busuk. Bahkan tak jarang saya nemuin rambut tiap pojok rumah. Bahkan tak jarang saya nemuin rambut tiap pojok rumah. Siapa pelakunya kira-kira? Orang sini? Atau mungkin aku kenal? Pak Darman, Hus. Pak Darman kan wakil rakyat. Jangan asal nuduh, bahaya, Ri. Gak nuduh, Jelas dia ngaku sendiri sama saya kok. Dari dulu, dia benci sama keluarga di rumah katanya. Berawal dari rasa iri dan dengki atas kekayaan keluarga bapak. Kemungkinan sih ada perkataan bapak yang tak sengaja menyakiti hatinya. Bentar. Ini kamu lagi gak ngigo kan, Ri? Aduh ya Tuhan. Saya teh sadar 100%, Ada bukti fisik kamu terkena santet gak? Diam dulu atuh nak. Biar si Ari selesaikan dulu ceritanya. Gak ada, Cuman teh sudah 1 minggu ini saya mimpi ada sosok tinggi besar, matanya teh merah, berdiri di pojokan kamar. Di dalam setiap mimpi yang dia katakan, cepat atau lambat akan tiba giliran saya. Makanya saya kesini nemuin kamu. Malam itu ibu hanya terdiam dan hanya fokus mendengarkan cerita Ari. Bahkan ibu hanya menutup pembicaraan yang katanya, Udah cukup, Wah teh sudah mengerti. dan ibu menambahkan kalau besok Besok Wah antar kamu ke pesantren Pak Kiai ya Ri. karena rasa penasaran, aku pun berencana untuk ikut. Keesokan harinya, sekitar pukul 3 sore, kami berangkat ke salah satu pesantren di mana Pak Kiai itu berada. Sesampainya di sana, kami langsung disambut para santri dan dipertemukan dengan Pak Kiai. Waktu itu, Ari pun menceritakan apa yang telah dialami dan apa yang harus dia lakukan. Waktu itu Pak Kiai tak banyak bertanya, karena mungkin dia telah paham apa yang sedang terjadi. Seingatku, beliau hanya memberi air doa yang berwarna putih seperti air beras. Terus menyuruh untuk disiramkan di setiap sudut kamar di rumahnya nanti malam. Setelah selesai, kami bertiga pun pamit. Namun di waktu itu Ari memilih langsung pulang ke rumahnya. Ibuku pun mengiyakan karena ia mengerti Ari harus melakukan apa yang disuruh Pak Kiai nanti malam di rumahnya. Bahkan ibuku menyuruhku untuk mengantarkan Ari pulang.
dan menginap di rumahnya. Selain sudah malam, aku juga memang berniat menemani Ari malam itu. Di ruang tamu, kami mengobrol ringan, bercanda, dan terkadang tertawa membicarakan kelucuan di masa kecil kami dulu. Sambil menunggu tengah malam untuk menyeramkan air pemberian Pak Kiai yang katanya harus disiramkan setelah lewat tengah malam. Sedang asik-asiknya kami mengobrol malam itu, waktu tak terasa sudah menunjukkan jam 11 malam. Tiba-tiba ada suara dentuman yang sangat keras yang membuat kami berdua kaget. Dan sumber suara malam itu bersumber dari balik pintu dapur. Ari segera memeriksa dengan setengah berlari ke arah dapur. Tiba-tiba aku mendengar teriakan seseorang yang sangat keras, dibarengi suara jatuh seseorang. Waktu itu aku panik sejadi-jadinya dan segera berlari ke dapur, menyusul Ari. Alangkah kagetnya ketika aku sampai di dapur. Aku melihat Ari dengan posisi tergeletak pingsan sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Waktu itu cemas, panik, dan takut jadi satu di pikiranku. Aku berusaha menggendongnya, membawanya ke kamar. Dengan darah terus keluar dari mulutnya sampai membasahi bajuku. Ri, bangun Ri. Bangun. Ari. Setelah aku baringkan, aku secepatnya ambil handphoneku, bermaksud menelepon ibu dan meminta bantuan. Belum sempat teleponku tersambung, aku mendengar suara Ari telah sadar dari pingsannya. Aku pun saat itu segera berlari ke kamar. Baru saja aku sampai di pintu kamarnya, ya Tuhan, aku makin dikagetkan dengan suasana saat itu. Aku melihat ada sosok hitam besar dengan bola mata merah dan memiliki kuku begitu panjang dan tajam. Astagfirullah. Bahkan saking besarnya, seolah-olah dia membungkuk di kamar itu. Dan yang membuat aku amat sangat panik dan ketakutan, sosok itu memegang kaki Ari. Ari, sadar Ri. Yang keadaannya malam itu setengah tidak sadar. Aku segera mundur menjauh, bermaksud mengambil telepon kembali dan menelpon ibu secepatnya. Setelah tersambung, dengan gemetar, panik, di tengah ketakutan, aku meminta bantuan ibu. Hingga tiba-tiba sosok itu sudah ada di hadapanku. Jangan, tolong jangan. Yang kulihat saat itu Ari sudah digendong, dipegang erat oleh tangan kirinya, dan tangan kanannya
mencoba menggapaiku. Waktu itu aku kaku, hanya terdiam. Selain pandanganku yang tak lepas memandangi sosok itu, aku merasakan seperti ada rambut yang begitu banyak. Ih, apa nih? Mengikat dan membelit kakiku yang sedikit demi sedikit makin merayap dan memenuhi badanku. Pandanganku semakin gelap, dibarengi pendengaran yang mendengung hebat, ditambah nafasku semakin sesak, hingga aku benar-benar tak merasakan apapun. Sampai aku disadarkan oleh ibu yang duduk di sampingku dan Pak Kiai yang sedang memegang kepalaku. Terdengar alunan kitab suci Al-Quran yang sedang dibaca oleh para santri. Ternyata saat itu ibu datang. Aku sudah tak sadarkan diri. Dan ibu pun segera meminta bantuan ke warga setempat dengan membawa aku dan Ari ke pondok pesantren, di mana pondok pesantren yang tadi sore kami kunjungi. Keesokan harinya, kedua orang tua Ari datang dan langsung menuju ke pondok pesantren. Sedihnya, sampai saat itu pun Ari belum sadar juga. Hingga siangnya dia dibawa ke rumah sakit. Seminggu di rumah sakit pun Ari tak sadarkan diri. Hingga akhirnya Ari meninggal di rumah sakit. Sampai sekarang, bahkan saat aku menceritakan cerita ini, pasti aku sedih dan mataku berkaca-kaca. Karena sebelum ia meninggal, kami sempat bercanda dan bersenda gurau sebelumnya. Ditambah, menurutku kematiannya yang tidak wajar dan tidak masuk akal.